Mengapa orang begitu sulit sekaligus takut untuk mengakui kesalahan dan kelemahan dirinya kepada orang lain? Tentu saja alasan utama adalah karena bila mengakui kesalahan dan kelemahan itu berarti membuka aib diri sendiri kepada orang lain, dan itu akan mempermalukan. Itu akan membuat aib kita bisa disalahgunakan. Belum lagi berita itu akan kemana-mana, disebarluaskan. Dan berita tentang kelemahan dan kesalahan seseorang itu akan laku keras, akan beredar kemana-mana, dan yang menjadi korban adalah orang yang mengakui kesalahan dan kelemahannya itu. Padahal sesungguhnya mengakui kesalahan dan kelemahan itu adalah tanda kedewasaan. Itu yang disebut sikap yang gentle, berani mengaku salah dan berani mengaku diri lemah. Ini bicara soal kejujuran, tetapi memang tidak mudah untuk melakukannya. Butuh nyali yang sangat besar untuk kita bisa mengakui kesalahan, kelemahan, dan pelanggaran-pelanggaran hidup kita. Dan yang terpenting serta yang terutama, kita harus belajar mengakuinya. Pertama-tama tentu saja di hadapan Tuhan, kepada Tuhan yang Maha Tahu. Karena pengampunan dosa tidak akan terjadi efektif kalau kita tidak mengakui kita berdosa. Kedua hal itu satu mata uang dua sisi. Dari kita mengakui dosa dan kesalahan serta kelemahan kita, dan dari Tuhan, Dia mengampuni dan Dia memulihkan kelemahan kita. Karena itu kita perlu membangun sebuah kebiasaan untuk berani mengakui kesalahan dan kelemahan kita. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini yang ingin mengajak kita untuk belajar tentang bagaimana kita bisa berani mengakui kesalahan dan kelemahan kita. Pertama-tama dari Mazmur pasal 32 ayat yang ketiga dan kelima. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Lalu bagian kedua dari perjanjian baru di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-8 dan yang ke-9 mengatakan demikian. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Namun jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Lalu di dalam Yakobus pasal 5 lebih tajam lagi tentang pengakuan dosa, dikatakan di dalam ayat yang ke-16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ketiga bagian bacaan Sabda Tuhan hari ini, pertama dari Mazmur 32 ketika Daud kedapatan berbuat dosa dan akhirnya dia mengakui akan segala dosanya. Dikatakannya di dalam ayat yang ketiga tadi, selama berdiam diri dan tidak ada pengakuan, maka itu akan terjadi sebuah penderitaan di dalam dirinya. Ada sebuah kelesuan, ada sebuah keluhan sepanjang hari, ada tekanan yang berat,
Dia menjadi begitu sengsara ketika kesalahannya, kelemahannya itu dia tidak akui di hadapan Tuhan. Ungkapan ini ingin menegaskan betapa pentingnya, betapa mendesaknya, sekaligus betapa melegakannya pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Dan bukan itu saja, pengakuan dosa itu juga perlu dilakukan di hadapan sesama kita, apalagi kepada orang yang kita melukai dia, kita berbuat salah kepadanya. Dan disinilah kita lihat bagaimana Daud dengan segala kekuatannya dan tentu saja dengan pertolongan Tuhan akhirnya berani mengakui kesalahan dan kelemahannya. Dengan penuh insyaf dia mengakuinya dengan sangat terbuka. Dan bayangkan begitu banyak orang tahu tentang dosanya. Tetapi itu justru ketika dilakukan oleh Daud malah sebenarnya menunjukkan betapa dewasanya dia. Dan inilah ciri orang yang hatinya berkenan kepada Tuhan. Bukan tidak pernah berbuat salah, tapi berani mengaku salah. Bukan juga tidak pernah punya masalah, tapi berani mengakui bahwa dirinya sedang bermasalah. Bukan pula orang yang tidak pernah lemah, tapi orang yang berani dengan gentle mengakui akan kelemahannya. Bukan menunjukkan aib, tetapi justru dia mengakui di mata Tuhan yang maha ajaib itu tidak ada yang bisa dia sembunyikan. Dan lebih lagi surat Yohanes yang tadi dibacakan lebih tajam lagi dikatakan bahwa kalau kita tidak mengaku dosa kita, maka kita sama dengan menipu diri sendiri. Kita berbohong dengan mengatakan kita tidak punya masalah, tidak punya kesalahan, tidak punya aib atau kekotoran. Itu semua satu fakta. Semua kita orang berdosa. Semua kita punya masalah. Semua kita punya kesalahan. Sehingga tidak pada tempatnya dan tidak seharusnya kita menuding kesalahan orang lain dan merasa diri kita paling benar sendiri. Bukan hak kita untuk menghakimi kesalahan orang lain. Tapi tugas kita melayani, mengasihinya dan membawa dia kepada kebenaran. Dan yang terakhir di dalam surat Yakobus tadi lebih tegas lagi bicara pengakuan kesalahan dan kelemahan kita serta pelanggaran dosa kita. Justru dikatakan seyogyanya harus dilakukan dengan sesama kita, saling mengaku dosamu, saling mendoakan supaya terjadi kesembuhan, ada kepulihan relasi. Dan dikatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Orang seringkali menafsirkan ayat ini seolah-olah doa yang punya kuasa itu adalah doa orang benar. Kuasa doa seolah-olah terjadi otomatis kalau kita berdoa dengan benar di hadapan Tuhan. Bukan demikian sesungguhnya. Ayat sebelumnya dikatakan justru diawali doa yang orang benar itu lakukan adalah diawali dengan saling mengaku kesalahan, dosa, kelemahan, dan pelanggarannya dan saling mendoakan. Inilah yang harusnya dibangun di dalam komunitas kita. Memang butuh keberanian yang sangat tinggi untuk kita bisa berani mengakui. Dan itu diawali dengan orang yang berani menyingkirkan keakuannya untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan Sang Maha Pemaaf itu, menyadari hilafnya. Ini langkah awal untuk kita berani mengakui, yaitu kita berani untuk menyingkirkan keakuan kita. Dan dengan kita berani mengakui akan segala kelemahan kita dengan penuh insyaf, maka hidup kita akan dipenuhi maaf sejati. Dan kita bisa membagikan maaf itu kepada orang lain dengan tulus. Kita akan mudah memaafkan bila kita mengalami bagaimana kita mengakui kesalahan kita dan dimaafkan oleh Tuhan kita. Karenanya mari kita belajar untuk berani mengakui salah dan lemah kita pertama-tama di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, cari rekan, sahabat, orang lain untuk berani mengakui kesalahan dan kelemahan kita dan saling mendoakan. Selamat membangun budaya ini, selamat berani mengakui kesalahan kita. Amin.